Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat meringankan langkah kita menuju majelis yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam mari sama-sama kita ucapkan, kita hadirkan junjungan alam kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustazah yang pada pagi hari ini kami undang untuk mengisi kegiatan kami, yaitu memberikan ilmu tausiahnya kepada kami. Kemudian yang kami hormati adalah Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Syafina, ibu-ibu, para pengurus, dan ibu-ibu yang sudah hadir di majelis kita ini. Adapun acara kita pada hari ini adalah zikir dan fikih yang dibawakan Ibu Ustazah Umi Naila. Naila. Gak apa-apa. Umi Naila. Tidak memperpanjang waktu mukadimah, mari sama-sama kita buka kegiatan kita ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. yang diawali dengan pembacaan ulumul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Sama-sama kita bacakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan acara zikir kita pada Umi, kami silakan. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah
Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah dibuka surat Al-Waqiahnya? Ya. Yang belum ambil Quran, ambil Qurannya terlebih dahulu. Kita sama-sama setiap sebelum ngaji diawali dengan tawasulan, dengan zikir untuk kita hadiahkan doa kita bagi orang tua atau keluarga saudara kita yang sudah mendahului kita. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatta wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma
وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم كانوا قبل ذلك مصرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونغشيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim wa atubu ilaih. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita membaca sholawat syifa, sholawat busyra, sholawat nariyah. Kita meminta kepada Allah dengan kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan barokah sholawat yang kita baca, insya Allah menjadi obat bagi kita semua dan keluarga kita. Allah sehatkan lahir batin jasmani rohani kita dan keluarga. Allah panjangkan usia dalam keberkahan. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah penuh berkah. Allah solih dan solihahkan anak-anak keturunan kita. Allah mudahkan kita dan keluarga kita dalam kebaikan. Allah jauhkan dari keburukan, mara bahaya, bala bencana dan musibah. Dan mudah-mudahan kita semuanya makin hari makin baik lagi, makin hari makin solihah, makin hari makin taat, semangat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad. Kalau shallu ala Muhammad biasanya jawabnya di sini apa? Sallallahu alaihi atau sallu alaihi gitu ya. Jadi yang betul sallallahu alaihi gitu ya. Jadi kalau sallu alaihi itu nyuruh orang lain sholawat. Kalau sallallahu alaihi kita yang sholawat. Saya ulangi lagi ya. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Kemudian saya bilang, shollu ala Nabi, sholawatlah kalian semua ala Nabi kepada Nabi Muhammad. Lalu ini jawab, sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan memberikan rahmat Allah, siapa Allah ala Nabi alaihi kepada Rasulullah SAW. Ulang lagi satu kali, siap? Semangat. Shollu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini suara-suara habis gajian ya. Semangatnya 45. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bushra Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina li yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ya Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Nas'alukal ijabah wal barakah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau lisan kita dibawa zikir adem nggak? Adem banget, serasa masuk ruangan ber AC ya.
Meskipun cuaca panas, tapi nuansa hati kita adem. Tapi kalau kita baca dzikir, tandanya Allah menghendaki dan Allah menyayangi kita. Semakin kita banyak berzikir, semakin Allah menghendaki dan mengingat kita. Insya Allah kedepannya kalau ada usia, ada kesempatan bisa silaturahmi lagi. Sebelum pengajian fikih diawali dulu dengan tawasulan. Tawasul itu apa sih Umi? Tawasul itu bahasa tauhid, bahasa tasawuf, diambil dari kalimat wasalah, wasilah, pelantara. Pelantara apa Umi? Kita ini manusia biasa, betul tidak Bu? Banyak dosa, banyak salah, banyak kekurangan. Tapi meski kita manusia biasa, kita ini besar cita-cita, ingin jadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Kalau ngandelin ibadah kita sehari-hari, kayaknya malu deh sama Allah. Kalau kita beli surga dengan sholat kita, malu deh sama Allah. Kalau beli surga dengan puasa kita, puasa kita aja banyak, nahan lapar dan haus saja. Tapi gosipnya lancar terus, jalan terus. Makanya ketika wasilah tawasul ini, kita memohon kepada Allah dan kita sebut nama orang-orang soleh. Orang-orang soleh kekasih Allah. Siapa kekasih Allah Bu? Para nabi, para rasul, ulama, wali-wali Allah, ya Bu. Mujahidin zaman dahulu yang berperang di jalan Allah, membela agama Allah, syahid, orang-orang syahid. Mereka itu orang-orang yang Allah suka, yang Allah cintai. Mereka kasih Allah. Mudah-mudahan saja dengan menyebut nama-nama hamba Allah yang soleh, kita kecipratan solehnya, kita kecipratan solehannya. Contoh begini aja, sederhananya. Ibu mau ke Bapak Amsakar, sekarang kan wali kota Batam Amsakar ya. Kalau ucuk ke rumah Bapak Amsakar bisa nggak? Nggak bisa dong. Emang kita siapa? Lalu kita punya ordal. Tahu Ibu ordal? Zaman sekarang ordal katanya. Kalau ada ordal semua lancar katanya gitu. Contoh ordal kita, contoh ya, ordal kita adalah orang kepercayaan Bapak Amsakar, Asri, asisten pribadi. Lalu kata kita gini, karena nama aslinya itu saudara kita, ini contoh kecil. Pak, contoh so asli kita itu keponakan kita. Dek, mau dong saya tante dipoto sama Bapak Amsakar. Nanti ya saya sampein. Foto aja sama Bapak satu kali aja. Kalau nggak punya orang dalam, kira-kira bisa nggak? Enggak. Tapi kalau punya orang dalam, minimal diusahakan. Sama keponakan kita yang dari asli, Pak, saya punya tante, katanya mau foto selfie sama Bapak. Nah, kata Pak saya, ayo, karena kenal dengan asisten pribadinya. Nah, kita ketika mau doa, makanya jangan songong. Mau doa nggak sholawat dulu, tutup doa nggak sholawat dulu. Kalau doa kita nggak diawali dengan sholawat, maka doa kita akan tertahan. Kenapa? Sholat aja nggak sah kalau nggak ada baca sholawat. Jadi kalau doa kita mau ingin cepat diijabah, diantaranya adalah dengan sholawat. Awali dengan sholawat, akhiri dengan sholawat. Kita tawasulan bukan berarti kita meminta kepada orang yang sudah meninggal, enggak. Justru kita mengirimkan hadiah doa, terlebih untuk orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Siapa orang yang berjasa Ibu? Orang tua. Kita di dunia ini bukan keluar dari batu. Kita sampai sebesar ini bukan ucuk besar, tapi atas perjuangan orang tua kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak termasuk
hamba Allah yang bersyukur kalau dia tidak tahu berterima kasih. Jadi kita habis sholat ngirim Fatihah ke orang tua, ngirim Fatihah ke guru-guru, ngirim Fatihah ke keluarga yang sudah meninggal dunia. Itu tanda rasa terima kasih kita kepada mereka. Mereka udah gak bisa ngapa-ngapain di alam barzakh, tinggal menunggu kiriman doa dari kita sebagai anak cucunya. Betul tidak Bu? Jadi insya Allah pengajiannya akan makin berkah, ilmu didapat, pahala didapat, dan kita pun bisa mengirimkan kado doa untuk orang-orang yang berjasa dalam hidup kita yang sudah meninggal dunia. Insya dan hidup di dunia itu adalah hukum tabur tuai ya Bu. Ketika semasa hidup kita banyak mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, maka suatu saat ya mau tidak mau namanya usia pasti akan tutup juga. Betul tidak Bu? Mau sebentar lagi atau mau masih lama? Sebentar lagi. Mau sebentar gimana Allah aja ya Bu. Yang penting meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terlalu cepat masih sedikit amal ibadah kita. Betul tidak? Dosa kita masih banyak. Jadi minta sama Allah aja lah. Ya Allah, dimanapun, kapanpun tiba saatnya nanti saya dipanggil olehmu, berikan husnul khotimah. Kalau kita mau diberikan husnul khotimah, husnul itu kan baik, khotimah itu penutup. Jadi penutup yang baik, akhir yang baik. Maka mulai dari sekarang kita biasakan yang baik. Allah kasih modal kita mata, perlihatkan dong kepada apa yang Allah sukai agar mendapatkan kebaikan dari dua mata ini. Allah beri kita modal badan yang sehat, bawa dong badannya ke masjid, bawa dong badannya ke pengajian, bawa dong badannya sholat. Sholatnya jangan hanya yang wajib saja, tambah dong tahajudnya, tambah dong duhanya, jangan lupa rawatib qobliyah ba'diyahnya. Ini sebenarnya kita sedang bersyukur atas nikmat dari Allah. Coba bayangkan, Allah itu baik luar biasa. Allah ngasih modal semua-muanya. Tinggal kita mau aja berterima kasih kepada Allah dengan apa? Dengan mengerjakan apa yang Allah suka. Kalau ngaji gini Allah suka nggak Bu? Suka, karena ini kan perintah. Yang memerintahkan ngaji siapa? Bu RW atau Pak Lurah? Allah. Kita aja kalau ada instruksi dari Pak Lurah, ibu-ibu nanti sore kumpul, mau ada penyuluhan dan yang datang akan dapat amplop 200.000 per orang. Ibu-ibu semangat. Padahal 200.000 bukan tidak bersyukur ya Bu. 200.000 dibawa aja ke Gogomat, habis seketika kurang. Apalagi kalau bawa si bocil-bocil, udahlah habis untuk beli jajan sama mainan. Tapi napas yang setiap saat Allah kasih, oksigen gratis, peredaran darah di dalam tubuh tidak pernah dipikirkan. Bahkan kalau ibu mau cek di Google, sel dalam tubuh kita ini semuanya jumlahnya triliunan. Ada yang menyebut 4 triliun. Ibu pernah punya uang triliunan? Pernah? Tidak. Enggak apa-apa Bu, enggak usah kecil hati. Karena kalau punya pun nanti malah kedenger ya Bu ya. Gak mau ngaji lagi, gak mau kenal lagi ke tetangga gara-gara udah jadi sultan ya Bu ya. Kenapa gak mau ngaji, sibuk shopping ke Singapura? Udah, kita mah bokeh aja jadi rahmat. Betul tidak? Ya namanya kekurangan sedikit-sedikit ujian lah dari Allah. Kalau hidup lurus terus, mudah terus, sehat terus, banyak uang terus, justru rentan sombong. Coba Bu, kebanyakan sombong itu orang kaya, orang miskin. Miskin. Orang miskin, kebanyakan. Kan dia sombong karena merasa punya. Memang ada sih orang miskin, udah miskin kaya Pak, sombong juga ada ya. Udah dikasih kekurangan tapi petantang petereng ada di sana, itu di sana bukan di sini. Nah, jadi jangan sampai kita udah diberi modal oleh Allah, modal sehat, modal
lancar. Tapi kata Ibu Umi, saya kadang-kadang pragmatik loh. Udah Bu, nikmati aja, mati sedikit itu ibaratnya kode cinta dari Allah. Kata Allah gini, hai, kamu jangan terlalu betah di dunia. Kamu itu sudah tua loh. Mana salatmu, mana ibadahmu? Jangan kalau mau yang pagi-pagi zumba. Kalau senam aja kuat loh. Kalau apa sih yang namanya olahraga yang jogging aja kuat. Masa masih gak kuat? Itu sebenarnya itu kode cinta dari Allah. Olahraga harus karena olahraga itu menjaga tubuh. Tubuh ini pemberian Allah. Di antara tanda syukur kita kepada Allah menjaga pemberian Allah. Cuma tujuan kita olahraga biar sehat, biar kuat sholat, biar sehat, biar kuat ibadah. Jangan olahraga teh mau langsing aja, mau singset aja, biar suami nggak melirik wanita lain. Wahai ibu-ibu, yang menggerakkan hati suami mau dia setia atau tidak Allah. Jadi ibu olahraga sampai kena goyah hil juga. Kalau suaminya matanya buaya, kan tetap aja buaya. Ya Bu. Jadi perbaiki lagi niatnya, perbaiki. Kalau kita sudah memperbaiki niat, maka Allah yang akan menjaga suami kita. Yang tadinya suami matanya jelalatan lihat orang yang bening, nanti lama-lama kelilipan. Astagfirullahaladzim, kata suami. Kenapa saya kelilipan? Oh ya Allah, astagfirullah. Terima kasih Allah, saya kelilipan. Dengan kelilipan inilah mata saya terjaga dari melihat orang yang bukan muhrim saya. Betul tidak Bu? Pokoknya doa aja lah, doa. Nah jadi jangan salah niat. Apa Bu? Jangan salah niat. Setiap aktivitas kita usahakan Allah suka, usahakan Allah ridho. Ini yang saya lakukan, kira-kira Allah ridho enggak? Kalau Allah ridho, laksanakan. Kira-kira kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol yang gak ada faedahnya, Allah ridho enggak? Tinggalkan. Betul tidak Bu? Udahlah. Kalau usia-usia udah 40 lebih mah fokusnya untuk bekal hidup abadi di akhirat. Tinggalkan yang bikin kita jauh dari Allah, dekatkan diri agar semakin kita kenal kepada Allah. Di antaranya adalah mengaji. Jadi ibu-ibu, kita sama-sama lanjutkan kajian fikih di siang hari ini. Kemarin sudah diterangkan masalah tanda baligh ya Bu ya. Hari ini kita melanjutkan ke materi bab haid lagi. Haid adalah udah dulu dikasih, tapi nanti diperdalam lagi. Haid adalah darah yang keluar dari seorang perempuan minimal usia 9 tahun, maksimal tidak ada batasan usia. Jadi kalau ada ibu-ibu yang usianya udah 55 tahun, ada kawannya yang udah menopause dan dia belum menopause alias masih darah lancar setiap bulan, maka tetap itu dihukumi darah haid. Jadi masing-masing orang itu masa-masa menopause-nya itu beda. Ada yang usia 52 udah gak haid lagi. Kalau dalam kitab usia menopause itu 6162. Tapi mungkin semakin zaman berkembang, dari mulai pola makan, pola istirahat dan lain sebagainya mempengaruhi sehingga mempercepat masa menopause. Banyak kawan-kawan yang usianya 52 sudah enggak haid. Tapi ada juga yang 55 masih haid. Jadi jangan disamakan. Jadi jangan begini, Bu, ibu kok udah enggak haid lagi? Ibu berarti udah menopausnya cepet. Sementara kita masih haid, udah nggak usah ngurusin hidup orang lain ya. Biarin aja orang lain udah menopause. Berarti hikmahnya apa? Sholatnya terjaga, nggak pernah haid. Nanti di bulan Ramadan enak, nggak punya kodok puasa. Kita yang masih haid jangan berkecil hati. Haid juga kan istimewa kalau kata Kak Ros. Kan kata Upin Ipin, Kak Ros kenapa nggak puasa? Iyalah, kakak kan istimewa. Nah itu kan memang istimewa dari Allah. Allah memberikan kita masa haid adalah salah satu waktu keistimewaan dari Allah untuk kita kaum perempuan.
jadi minimal usia haid 9 tahun, maksimal tidak ada batasannya. Paling sedikit waktu haid 24 jam alias 1 hari 1 malam. Kebiasaannya 6 hari atau 7 hari 7 malam. Paling lama 15 hari 15 malam. Kalau darah keluar lebih dari 15 hari, maka bukan lagi darah haid, tapi darah istihadah. Istihadah itu darah tambahan dan itu tidak dimasukkan kategori haid, berarti wajib sholat dan wajib melaksanakan kewajiban yang lainnya. Bagaimana ketika wanita yang sedang istihadah darahnya deras keluar, padahal wanita yang istihadah wajib melaksanakan sholat? Maka ketika dia mau sholat, wajib mengganti dengan pembalut yang baru setiap mau sholat. Bagaimana ketika dalam waktu sholatnya pun darah terus keluar? Lanjut saja, baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, keluar, lanjut aja. Kan kalau di luar istihadah, ketika kita sholat keluar keputihan, maka sholat kita batal. Kan yang membatalkan sholat diantaranya adalah datangnya hadas kecil. Hadas kecil itu apa, Bu? Diantaranya keluar sesuatu dari lubang depan atau belakang, pipis, BAB atau keputihan cairan yang keluar. Maka itu membikin batalnya wudhu kita. Kalau batal wudhu, otomatis sholatnya batal tidak? Batal. Nah, makanya bagi wanita yang istihadah lanjut aja sampai nanti sempurna tahiyat. Cuma yang jadi catatan perlu diperhatikan, Bu. Wanita yang sedang istihadah atau wanita yang sedang tidak istihadah, kita semuanya nih, ini bagi perempuan yang masih produktif haid. Bagi ibu yang sudah tidak haid, insya Allah mengajinya pun mendapat kebaikan. Dan insya Allah nanti ada anak, cucu, suatu saat pasti akan bermanfaat ilmu yang didapat. Jadi manfaatnya ilmu itu tidak instan, Bu. Jangan sampai ngaji ini kira-kira manfaat nggak ya? Ngajinya ngaji bab haid, kan saya udah nggak haid. Ibu tenang aja. Kadang ilmu yang kita kaji sekarang belum terasa manfaatnya, tapi nanti suatu saat pasti terasa manfaatnya. Allah berikan manfaat dan barokahnya. Dan yang paling penting, ngaji itu bukan soal paham dan tidak, tapi cari barokah. Datangnya aja udah pahala jihad. Bahkan dalam salah satu keterangan hadis, ngajinya kita duduknya di majelis ilmu, pahalanya menandingi haji dan umroh. Coba Bu bayangkan, haji masa tunggunya 30 tahun, umroh paling murah 29 atau 30 juta. Udah jangan berkecil hati, ada majelis salim datang, pahala gak usah dipikirin, Allah pasti kasih yang lebih baik lagi dengan kita mau meluangkan waktu untuk bersama-sama melaksanakan perintah Allah, yaitu majelis ilmu. Ngaji aja pokoknya, mau ngantuk, mau pegel, mau kesemutan, datang aja. Udah datangnya juga udah rezeki. Nah, bagi kita yang masih haid, Ibu, punya catatan waktu haid. Kalau bahasa anak gaulnya, buku diari katanya ya. Zaman dulu kita masa muda ya. Kayaknya sekarang anak-anak nggak ada lah. Mainnya HP, curhatnya di medsos ya. Kalau kita makan dulu ketemu dengan kawan lama, tulis di diari. Nah, kalau ibu nggak punya buku diari, kalender di rumah ada lah. Punya semuanya kalender. Kan ibu tukang borong emas, Banda Baru habis beli emas, kasih kalender gratis ya. Nah, ibu-ibu, kalau ibu haid, lingkarin kalendernya, buletin, tulis haid. Nanti ibu suci, bersih, mandi besar, tulis lagi suci. Itu penting, Bu. Kenapa? Kalau kita tidak hati-hati, tidak teliti, tidak menulis
kita ini perempuan. Perempuan itu hormonnya naik turun, kadang sering lupa. Nah, untuk takut lupa kalau kita tidak menulis, takutnya nanti darah yang keluar kita anggap haid, padahal itu istihadah. Ini mah haid saya yakin. Padahal kalau aslinya ibu hitung ternyata masih istihadah, berarti banyak kewajiban yang terbengkalai. Merasa haid, jadi dia tidak sholat. Padahal menurut hitungan istihadah, orang istihadah wajib sholat gak bu? Wajib, lingkarin untuk menjaga kehati-hatian. Karena begini bu, kalau orang yang bingung ketika keluar darah, ini darah haid atau darah istihadah, maka wanita tersebut dinamakan wanita mutahayyirah. Wanita apa bu? Bahasa fikihnya mutahayyirah. Wanita mutahayyirah itu wanita bingung. Bingung ini yang keluar darah haid atau darah istihadah ya? Karena lupa, enggak nulis. Apakah ini masih kurun 15 hari boleh darah haid, keluar darah haid, atau sudah lebih 15 hari? Bingung wanita tersebut. Maka untuk wanita mutahayyirah perlu diperhatikan bu. Kalau yang mudah-mudahan Allah memaafkan, karena Allah Maha Ghafurur Rahim. Allah itu lautan ampunan. Untuk kedepannya kalau darah haid keluar tulis ya bu ya, atau suci tulis untuk menjaga kehati-hatian. Apalagi kita makin tua makin sering lupa, kecuali saldo nggak lupa itu mah ya. Oh pasti ini ada 200 juta lagi, oh, itu mah nggak bakal lupa bu. Nah wanita mutahayyirah ketika dia mau sholat maka wajib mandi besar setiap mau sholat. Sehari semalam sholat fardu berapa kali bu? 5. Berarti mandi wajibnya pun 5 kali. Wah kalau gitu repot ya Umi ya, gak usah mikir repotnya. Terima kasih kepada Allah kita dikasih ilmu tentang hukum fikih. Karena selama ini kita itu terlalu serius untuk urusan dunia. Kalau untuk urusan dunia itu seriusnya luar biasa. Kalau untuk ngaji gak ngaji juga, yang penting taat ke suami. Kan katanya kalau udah taat ke suami mah jaminannya surga ya bu ya. Padahal awal amal, semua amalan yang bakal ditanya oleh Allah di alam kubur dan di akhirat adalah amalan sholat, bukan sedekah kita, bukan haji umroh kita, bukan zakat kita, tapi yang paling pertama ditanya oleh Allah adalah sholat. Dan sholat erat kaitannya dengan toharoh, bersuci. Dan kata para ulama, di antara tanda akhir zaman adalah ulama-ulama ahli fikih banyak yang meninggal dan banyak orang-orang yang sudah tidak tertarik lagi dengan ilmu fikih. Dipikirnya udahlah, yang penting uang lancar, udah itu aja bu. Karena yang dipikir uang aja. Dikiranya uang itu bakal menyelamatkan di alam kubur. Padahal udah masuk kubur mah yang ditanya bukan saldo di BCA berapa, saldo di BRI berapa, enggak. Yang bakal ditanya oleh Allah di kubur bagaimana sholatmu. Kalau sholat sah, kalau toharohnya sah. Toharohnya sah, kita perempuan erat kaitannya dengan haid, nifas, itu yang harus dijaga. Nah jadi konsekuensi bagi wanita yang mutahayyirah tadi bingung apakah ini darah haid atau istihadah, maka setiap mau sholat dia wajib mandi besar. Hikmahnya biar wangi badannya ya bu ya, sampoan terus. Sebenarnya sih kalau mau mandi besar itu nggak usah pakai sampo pun sah ya bu. Sampo mah zaman sekarang, zaman dulu mah nggak ada sampo. Jadi yang penting mandi wajib cuma 2 syaratnya. Pertama apa? Niat. Kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh dan tidak boleh 1 titik jarum pun terlewat aliran air. Semuanya, termasuk lipatan-lipatan. Awas bu, beda mengalir sama mengusap.
Kalau mengusap satu ini juga bisa diusap untuk badan-badan mungil lah seperti ibu ya. Kalau untuk badan gemuk saya nggak cukup, terlalu luas areanya. Tapi kalau mengalirkan seluruh tubuh ini harus teraliri air. Jadi maaf, kalau ibu di rumah ada shower lebih enak, dari atas ya, dari atas ke bawah. Umi bagaimana kalau mandi besarnya sebelum subuh? Kan menurut kesehatan kalau mandi sebelum subuh sunnahnya dari area bawah boleh. Jadi mandi besarnya dari area bawah. Ambil niat pas mengalirkan air mengalirkan air dari shower atau dari gayung, ambil niat dalam hati, niat saya menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Dari bawah ke atas, mau dari atas ke bawah boleh, dari bawah ke atas boleh. Cuma sunnahnya memang dari atas ke bawah karena kan mengalir ya Bu ya. Kalau di atas mengalir, kalau dari bawah tinggal alirkan ke bagian atas. Dan sunnah mandi besar diantaranya adalah membasuh lipatan-lipatan terlebih dahulu biar air mudah untuk mengalirnya ke area tubuh kita. Itu Ibu, nanti ada bagiannya bab untuk masalah mandi besar. Yang penting sekarang hari ini menerangkan kalau kita haid tulis, kalau kita suci tulis biar tahu ini kita keluar darah haid atau darah istihadah. Dalam 15 hari, kurun 15 hari, bentar Bu, jam berapa ini? Kayaknya udah lebih deh. Jam 10.17, tadi mulai jam berapa? 1 jam aja kan kita ngaji? 5 menit lagi kayaknya, 5 menit lagi. Kalau ibu ngantuk, makan kue. Loh, gak apa-apa. Dan saya mah tahu kalau ngaji nggak ada ketawa kan zaman sekarang mah ibu-ibu nyari ustadz yang lucu. Ustadznya lucu enggak, karena biar nggak ngantuk katanya nggak apa nggak salah juga sob. Kalau ibu mau makan, yang penting jangan ngantuk, yang penting ngajinya semangat. Jadi ibu-ibu, untuk kategori orang yang lupa dalam menentukan ini darah haid atau darah istihadah, namanya wanita mutahayyirah. Kewajibannya ketika dia mau sholat wajib mandi. Itu bab darah. Sekarang selanjutnya bab bersuci. Bab apa Bu? Bersuci. Ini perlu diingat lagi. Paling sedikit waktu suci antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Saya ulang. Batas minimal waktu bersuci dari 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Saya lupa padahal mau bawa kertas saya itu biar jelas gitu ya. Tapi ibu bayangkan misalkan di luar ngaji hilangkan dulu ya. Cucian buku, setrikaannya hilangkan. Healing ini healing. Kan kalau lagi healing itu harus happy. Jadi healing itu bukan hanya jalan-jalan ke pantai, ngaji juga healing ibu. Kan tadi udah dikir itu sebaik-baiknya healing. Ibu, jadi kalau ibu haid tanggal 1 Juli, contoh Juni, tanggal 1 Juni, ibu bersuci tanggal 7 Juni. Nah, ibu menghitung sucinya dari tanggal 7 Juni tersebut jam berapa? Contoh kalau sucinya tanggal 7 Juni malam 8 Juni, berarti dihitungnya dari malam 8 Juni. Contoh 7 Juni hari Senin, berarti ibu sucinya malam Selasa. Malam Selasa kan betul? Kalau Selasa malam kan malam Rabu ya? Malam Selasa, nah berarti ibu menghitung sucinya dari malam Selasa. Biar nggak bingung, hitung dari malam Selasa berarti malam tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, maka ibu keluar darah dihitung haid nanti di tanggal 23. Paham nggak? Paham nggak Bu? Berarti kalau ibu keluar darah lagi di tanggal 20, ibu ini masih belum boleh haid. Karena masih dalam waktu ibu harus suci.
3 kali. Kalau sebulan 2 kali masih masuk akal. Seperti tadi kan, awal Juni dia haid tanggal 1, 7 Juni dia bersuci, awal Juni dia haid. Pas tanggal 23 atau 24 masih di bulan Juni, masih di bulan yang sama, keluar lagi darah. Itu sudah darah haid. Kalau keluar darahnya 1 bulan 2 kali masih masuk akal. Asal ada jeda 15 hari dari darah pertama ke darah kedua, darah haid maksudnya. Kalau 1 bulan 3 kali enggak bisa. Berarti dia istihad masa sucinya belum 15 hari 15 malam. Nah, itulah pentingnya menulis waktu suci dan waktu haid. Jadi batas minimal haid pertama dan haid yang selanjutnya berapa hari, Ibu? 15 hari 15 malam. Pentingnya ditulis ini nanti erat kaitannya dengan hubungan suami istri. Orang haid boleh nggak berhubungan suami istri? Nggak boleh, haram. Bahkan saking haramnya ada ulama yang berpendapat bila sedang haid dia maksa karena suaminya tipe orang yang tidak sabaran, lalu terjadilah hubungan suami istri dalam waktu haid, dia harus membayar kifarat 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram 4,25 gram 4 gram setengah lah hitungnya. 1 gram sekarang berapa? 2 juta loh, Bu. Hitungnya 2 juta adalah. Kan kok Minaila tahu, lihatlah di Google ya, Bu ya. Kalau beli mah enggak. 2 juta lah hitung. Tapi berapa enggak ya? Kan dihitung dinar itu emas 24. Kalau dinar nggak boleh ngitung harga emas 22, nggak emas 23 nggak boleh, tapi harus emas 24. Emas 24 hitung aja 2 juta. 2 juta kali 4 berapa? 8, 25, 500 ribu. 8 juta 500 ribu kalau sampai terjadi berhubungan badan ketika waktu haid. Kifarat dikasihnya kemana? Ke fakir miskin. Makanya ibu-ibu hati-hati. Bagaimana Umi? Tipe suami saya memang orangnya nggak sabaran. Pinter-pinter ibu lah. Yang penting nggak sampai masuk terminalnya ya. Nah itulah pokoknya itu mah dunia kita, dunia emak-emak, paham lah. Sama-sama saling menjaga. Yang penting tidak terjerumus kepada dosa. Udah itu mah ibu paling bidangnya lah ya gitu. Nah itu ibu pentingnya menulis waktu haid dan waktu nifas. Dan paling lama waktu bersuci tidak ada batasannya. Jadi ada kalanya seorang perempuan haid di bulan Januari, nanti haid lagi di bulan Mei. Bulan Mei selesai, nanti haid lagi di bulan September. Boleh, karena memang batas maksimal waktu bersuci tidak ada batasannya. Yang paling harus diingat minimalnya yaitu 15 hari 15. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena waktu sudah menunjukkan setengah 11. Insyaallah silaturahmi kita di siang hari ini Allah ridhoi, Allah berkahi, dan menjadi jalan kita makin berkah dalam segala hal, terkhusus berkah dalam usia kita. Karena minta atau doa sama Allah jangan melulu hanya minta soal dunia, minta rezeki lancar, bagus, tapi minta lagi dong semangat ibadah, minta lagi dong makin taat kepada Allah. Insya Allah kalau tidak salah malam Jumat kita sudah memasuki tahun baru Hijriyah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita selama 1 tahun. Kemarin 1446 Hijriah, ketika banyak kebaikan, semoga Allah terima menjadi tabungan akhirat kita kelak. Kalaupun memang banyak keburukan, dosa, namanya manusia, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan kita niatkan dalam hati, bismillah, tahun depan 1447 Hijriah kita semakin baik lagi dari kita sebelumnya, terutama dalam hal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah sama-sama membaca istighfar. Astagfirullah
Rabbal baraya minal khotoya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa syakirin wa bi'an wa mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuqina biha jami'al wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighna biha sawayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Iya. Alhamdulillah.